Khawatir dengan kerja ginjal yang terasa berat? Banyak yang mencoba ramuan herbal dengan harapan bisa mendetoks. Tapi pernahkah terpikir, niat baik dengan takaran yang salah justru bisa berisiko? Ternyata ada cara yang lebih lembut untuk meringankan bebannya hanya dengan satu resep malam sederhana. Kuncinya ada pada 3 hal. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar, tulis asal kota dan usia Bapak Ibu supaya kita bisa saling mendoakan Jan. Pastikan Bapak Ibu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari kami. Mari kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Sehat Lansia, tempat kita belajar sehat bersama dengan tenang dan jelas. Waalaikumsalam Mas Zafran. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dr. Syurin, tema kita hari ini adalah salah satu yang paling sering muncul di kolom komentar video-video kita sebelumnya. Banyak yang bertanya, Dok, adakah cara alami untuk menjaga ginjal? Ada kekhawatiran yang besar di kalangan para senior kita tentang organ vital yang satu ini. Saya sangat memahami kekhawatiran itu Mas Zafran. Dan itu adalah bentuk perhatian yang sangat baik terhadap tubuh. Ginjal memang bekerja tanpa henti, 24 jam sehari menyaring racun dari darah kita. Wajar jika kita ingin memastikan ia tidak kelelahan. Betul dok, tapi masalahnya informasi di luar sana simpang siur. Ada yang menyarankan minum rebusan ini, ada yang menjual teh pembersih ginjal, ada lagi yang bilang harus detox. Jadi apa sebetulnya yang benar secara medis dok? Pertanyaan yang sangat krusial. Mari kita luruskan dari awal ya Bapak dan Ibu. Ginjal kita adalah organ yang luar biasa cerdas. Ia adalah sistem filtrasi paling canggih di dunia. Ia tidak butuh dicuci dari luar, karena ia punya mekanisme pembersihan mandiri. Istilah detox ginjal itu lebih banyak datang dari dunia pemasaran, bukan dunia medis. Jadi ini lebih ke strategi marketing ya dok, bukan istilah kedokteran. Tepat sekali. Tugas kita sebagai pemilik tubuh bukanlah menjadi petugas kebersihan yang datang tiba-tiba dengan sikat dan sabun yang keras. Tugas kita adalah menjadi asisten yang baik bagi ginjal. Kita pastikan lingkungan kerjanya nyaman, sehingga ia bisa melakukan tugasnya dengan optimal dan ringan. Saya suka sekali analogi asisten ginjal itu. Jadi kita bukan bos yang menyuruh-nyuruh, tapi asisten yang membantu. Lalu bagaimana cara menjadi asisten yang baik ini dok? Caranya adalah dengan mendukung proses alaminya. Salah satunya melalui hidrasi yang cerdas. Dan itulah yang akan kita bahas mendalam hari ini. Kita tidak akan menggunakan metode aneh atau bahan herbal yang tidak jelas. Kita akan gunakan pendekatan yang saya sebut metode gelas malam bijak. Metode gelas malam bijak. Namanya terdengar tenang dan tidak berlebihan dok. Karena nama itulah kuncinya, ketenangan dan tidak berlebihan. Sangat sederhana, sangat aman jika dilakukan dengan benar, dan fokusnya murni untuk mendukung, bukan memaksa kerja ginjal. Sebentar lagi kita akan bedah resepnya, mengapa bahan-bahannya dipilih, dan yang terpenting, kita akan bongkar tuntas satu kesalahan fatal yang sering sekali dilakukan banyak orang saat mencoba resep-resep semacam ini. Kesalahan yang niatnya menyehatkan, tapi justru bisa berbalik membahayakan. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menyimak dengan saksama. Baik dokter, kita sudah sangat siap untuk menjadi asisten ginjal yang baik. Mohon dibedah tuntas apa saja bahan-bahan dan resep dari metode gelas malam bijak ini. Tentu Mas Zafran, Bapak dan Ibu akan terkejut betapa sederhananya. Bahannya hanya 3, dan kemungkinan besar sudah ada di dapur sekarang. Pertama, dan ini adalah fondasinya, air putih matang hangat, sekitar 200-250 ml. Kedua, 1-2 irisan tipis lemon atau jeruk nipis, pastikan sudah dicuci bersih kulitnya. Ketiga, 1 batang kecil seledri, juga sudah dicuci bersih. Hanya itu saja dok? Air hangat, irisan lemon, dan sebatang seledri?
Saya benar-benar mengira akan ada ramuan dari akar-akaran atau daun-daun langka. Justru disitulah letak kebijaksanaannya, Mas Zafran. Kesehatan ginjal itu tidak menyukai hal-hal yang rumit dan pekat. Ia menyukai kesederhanaan. Mari kita bedah mengapanya satu persatu agar kita tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar paham. Siap, Dok. Mari kita mulai dari fondasinya, air hangat. Kenapa harus air hangat? Apa bedanya dengan air biasa? Pertanyaan bagus. Air pada dasarnya adalah pelarut universal. Ia yang akan membawa sisa-sisa metabolisme untuk dibuang oleh ginjal. Mengapa hangat? Air hangat punya efek vasodilatasi. Artinya, ia dapat membantu pembuluh darah, termasuk yang merujuk ginjal menjadi sedikit lebih rileks dan lebar. Ini dapat membantu sirkulasi menjadi sedikit lebih lancar, sehingga proses penyaringan di ginjal bisa berjalan lebih efisien. Berbeda dengan air es yang justru bisa membuat pembuluh darah sedikit menyempit. Oh, jadi kehangatannya itu membantu melancarkan jalan bagi darah yang akan disaring ya, Dok? Betul. Selain itu, air hangat juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh secara keseluruhan yang sangat baik menjelang waktu tidur. Jadi, manfaatnya ganda. Kekuatan super dari lemon ada pada zat yang bernama sitrat. Begini Bapak dan Ibu, salah satu jenis batu ginjal yang paling umum terbentuk dari kalsium oksalat. Kadang, kadar kalsium dan oksalat di urin kita bisa terlalu tinggi dan saling menempel, membentuk kristal tajam, lalu lama-lama menjadi batu. Disinilah peran sitrat. Sitrat di dalam urin bekerja seperti agen anti lengket. Ia akan mengikat kalsium, membentuk senyawa yang mudah larut dan keluar bersama urin, sehingga kalsium tidak sempat berpacaran dengan oksalat untuk membentuk batu. Wow, penjelasannya sangat jelas. Jadi sitrat ini seperti panitia yang memisahkan kalsium dan oksalat agar tidak berkumpul dan membuat masalah. Betul. Selain itu, air hangat juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh secara keseluruhan, yang sangat baik menjelang waktu tidur. Jadi manfaatnya ganda. Kekuatan super dari seledri ada pada efek diuretik alaminya yang ringan. Penting sekali saya tekankan kata ringan. Seledri mengandung senyawa seperti phthalate dan apiol, yang dapat membantu tubuh melepaskan kelebihan air dan natrium secara lembut dengan meningkatkan produksi urin. Ini berbeda dengan obat diuretik dari dokter yang efeknya jauh lebih kuat. Efek ringan dari seledri ini membantu membilas saluran kemih secara berkala, sehingga sisa metabolisme yang sudah disaring ginjal tidak berdiam terlalu lama dan berisiko mengendap. Jadi kalau dirangkai, air hangat melancarkan jalan, sitrat lemon mencegah bahan-bahan pembentuk batu saling menempel, dan seledri membantu membilas semuanya keluar dengan lembut. Sebuah kerjasama tim yang solid ya, Dok? Tepat sekali. Rangkaian kerja yang logis, lembut, dan tidak memaksa. Sekarang, bagaimana cara membuatnya? Ini bagian termudah. Cukup masukkan 1-2 irisan lemon dan 1 batang kecil seledri ke dalam segelas air hangat. Diamkan sekitar 5-10 menit agar sari-sarinya sedikit keluar. Setelah itu, siap diminum. Tidak perlu direbus, tidak perlu diblender, dan yang terpenting, jangan ditambah gula atau pemanis apapun. Dicatat, Dok, tanpa gula. Lalu, apakah ada variasi lain? Misalnya jika seseorang tidak suka aroma seledri? Tentu saja, fleksibilitas itu penting. Jika tidak suka seledri, bisa diganti dengan beberapa lembar daun mint. Daun mint juga memberikan efek relaksasi dan menyegarkan. Pilihan lain adalah 2 iris tipis mentimun. Mentimun kaya akan air dan juga punya efek diuretik yang sangat ringan. Yang tidak saya anjurkan adalah mencampur terlalu banyak jenis herbal dalam satu waktu. Pilih satu saja pendamping lemon, seledri, atau mint, atau mentimun. Jangan semuanya dicampur aduk. Prinsip kesederhanaan tadi ya, Dok? Kisah nyata seringkali membantu kami lebih paham. Mungkin ada contoh kasus pasien terkait hal ini? Tada, dan ini kasus yang cukup umum. Saya teringat Ibu Wati usia 65 tahun. Beliau sangat takut minum di malam hari karena punya keluhan nokturia atau sering terbangun untuk buang air kecil. Jadi setelah jam 6 sore, beliau puasa minum. Akibatnya,
Beliau sering dehidrasi ringan dan hasil lab menunjukkan kadar ureum kreatininnya mulai sedikit di atas normal. Wah, ini dilema. Takut minum karena bolak-balik ke kamar mandi, tapi tidak minum justru bisa berdampak buruk ke ginjal. Persis. Saya jelaskan pada beliau bahwa nokturia itu masalah yang kompleks, tapi dehidrasi di malam hari juga tidak baik. Saya ajak beliau mencoba sebuah kompromi. Bukan minum banyak, tapi cukup 1 gelas kecil, sekitar 150 ml air hangat seperti resep ini, dan diminum 1,5 jam sebelum jadwal tidur. Tujuannya agar proses buang air kecil terakhir terjadi sebelum beliau benar-benar terlelap. Bagaimana hasilnya, Dok? Awalnya beliau ragu, tapi setelah mencoba seminggu, beliau laporan, ternyata beliau hanya terbangun 1 kali, sama seperti biasanya. Tapi, saat bangun pagi, beliau merasa tenggorokannya tidak kering dan badannya lebih segar. Setelah sebulan, kami cek lab lagi, kadar ureumnya sedikit membaik. Ini menunjukkan bahwa hidrasi yang terukur, bahkan dalam jumlah kecil di malam hari, bisa memberikan dampak positif. Kuncinya adalah waktu dan jumlah yang tepat. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah terperangkap dalam prinsip lebih banyak, lebih baik. Karena membaca bahwa lemon bagus, seseorang mungkin akan memeras 3 buah lemon utuh ke dalam segelas air. Karena mendengar seledri bagus, mereka akan memblender 1 ikat besar seledri menjadi jus pekat. Ini adalah jalan pintas yang sangat berbahaya. Kenapa bisa berbahaya, Dok? Bukankah itu semua bahan alami yang menyehatkan? Nah, disinilah kita masuk untuk membedah mitos pertama. Mitos bahwa semua yang alami 100% aman dalam dosis berapapun. Bapak dan Ibu, ini keliru. Bahan alami punya zat aktif dengan dosis efektif dan dosis toksik. Jus seledri dari 1 ikat besar sangat tinggi kandungan oksalat. Oksalat adalah zat yang justru bisa menjadi komponen utama pembentuk batu ginjal. Ini juga sekaligus mematahkan mitos kedua, yaitu mitos bahwa ginjal perlu didetoks atau dicuci secara paksa. Bayangkan ginjal Anda adalah kain sutra yang halus. Metode gelas malam bijak ini seperti membilasnya lembut dengan air bersih. Sedangkan jus pekat itu seperti menyikat kain sutra dengan sikat ijuk dan deterjen keras. Kainnya akan rusak. Mitos ketiga adalah mitos bahwa minum air sebanyak-banyaknya adalah satu-satunya cara terbaik. Kuncinya bukan kuantitas brutal, tapi kualitas dan konsisten. Minumlah secara teratur sepanjang hari, sekitar 8 gelas atau sesuai kebutuhan, hingga urin Anda berwarna kuning pucat jernih. Itulah indikator terbaik. Baik, Dok. 3 mitos sudah terbantahkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab cepat. Pertama, Dok, bolehkah saya tambah madu agar lebih enak? Jawaban saya, sebaiknya jangan. Terutama jika diminum malam hari sebelum tidur. Gula, termasuk dari madu, akan memicu sedikit respon insulin dan bisa mengganggu kualitas tidur. Biasakan lidah kita menikmati rasa aslinya. Siap. Pertanyaan kedua, bagaimana jika saya punya diabetes? Amankah lemon? Sangat aman, bahkan baik. Lemon punya indeks glikemik yang sangat rendah. 1 atau 2 iris lemon dalam segelas air hampir tidak mengandung gula sama sekali. Tentu ini bukan obat diabetes, tapi sebagai bagian dari minuman sehat, ini sangat dianjurkan. Bagus sekali. Pertanyaan paling sulit, Dok, dan saya yakin banyak yang menunggu. Apakah resep ini bisa menurunkan kadar kreatinin yang sudah tinggi? Pertanyaan yang sangat penting dan jawabannya harus sangat hati-hati. Bapak dan Ibu, mohon dengarkan baik-baik. Resep ini bukan obat penurun kreatinin. Kreatinin yang tinggi adalah tanda bahwa fungsi penyaringan ginjal sudah menurun. Itu harus ditangani oleh dokter.
Namun dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, kita membantu meringankan beban kerja ginjal yang tersisa. Ini dapat membantu memperlambat laju kenaikan kreatinin di masa depan. Jadi, ini adalah tindakan pendukung, bukan tindakan pengobatan. Jangan pernah menghentikan obat dari dokter dan menggantikannya dengan resep ini. Kisah Ibu Rina, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun, saya rasa sangat relevan. Beliau sering terpapar iklan produk teh detox ginjal dan suplemen herbal mahal. Total pengeluaran beliau bisa mencapai ratusan ribu setiap bulan. Namun, keluhan yang beliau rasakan justru aneh. Perut sering kembung, kadang sedikit mual, dan tekanan darahnya menjadi kurang stabil. Kenapa bisa begitu, Dok? Bukankah itu produk kesehatan? Nah, inilah masalahnya. Banyak produk herbal yang tidak mencantumkan semua bahan aktifnya. Saya mengajak beliau untuk melakukan eksperimen. Ibu, coba kita istirahat dulu dari semua suplemen itu selama sebulan. Kita kembali ke dasar, cukupi air putih, kurangi makanan asin, dan malamnya coba minum gelas malam bijak yang gratis ini. Awalnya beliau sedikit tidak rela. Tapi setelah mencoba, dalam 2 minggu pertama, keluhan kembung dan mualnya hilang total. Dan yang paling penting, beliau berkata, "Dok, hati saya ternyata lebih tenang ya. Tidak cemas lagi harus minum 5 macam suplemen setiap hari." Uang yang tadinya untuk suplemen, sekarang beliau alihkan untuk membeli ikan segar dan buah-buahan. Kualitas hidupnya meningkat. Kisah yang luar biasa. Apakah ada data ilmiah yang lebih besar yang mendukung pendekatan ini, Dok? Ada dan sangat kuat. Ada banyak studi besar yang menunjukkan korelasi kuat antara tingkat hidrasi yang baik dengan kesehatan ginjal jangka panjang. Para peneliti mengukur fungsi ginjal menggunakan parameter yang disebut eGFR atau LFG, laju filtrasi glomerulus. Anggap saja ini adalah skor kesehatan ginjal kita. Nah, penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menemukan bahwa orang-orang yang menjaga asupan cairannya dengan baik cenderung memiliki laju penurunan skor eGFR yang lebih lambat seiring bertambahnya usia dibandingkan dengan mereka yang sering dehidrasi. Sekali lagi, penelitian ini tidak menunjuk pada satu resep ajaib, tapi pada prinsip dasar hidrasi. Bapak dan Ibu, izinkan saya merangkum kembali 5 poin kunci paling penting dari diskusi kita. Pertama, lupakan istilah detox ginjal. Tugas kita adalah meringankan bebannya, bukan mencucinya. Kedua, resep metode gelas malam bijak sangat sederhana. Air hangat, lemon, dan seledri. Ketiga, hindari kesalahan fatal, lebih banyak lebih baik. Dosis yang terukur dan secukupnya adalah kunci. Keempat, resep ini adalah tindakan pendukung, bukan obat ajaib pengganti pengobatan dokter. Kelima, jika punya riwayat penyakit, selalu diskusikan dengan dokter Anda terlebih dahulu. Rangkuman yang sempurna, Mbak Zafran. Pesan penutup dari saya untuk Bapak dan Ibu semua, menyayangi tubuh tidak harus mahal dan rumit. Seringkali tindakan paling kuat adalah tindakan yang paling sederhana yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dari 1 gelas malam ini. Rasakan tubuh Anda, dengarkan sinyalnya. Kesehatan sejati datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibangun dengan cinta dan kebijaksanaan. Terima kasih banyak Dr. Shirin atas ilmunya. Dan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak. Jika episode ini dirasa bermanfaat, mohon keikhlasannya untuk membagikan video ini kepada sahabat dan kerabat. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi itu adalah informasi yang menyelamatkan kesehatan seseorang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar, apa satu kebiasaan sederhana yang akan Bapak dan Ibu mulai terapkan minggu ini? Kami sangat senang membaca setiap komentar yang masuk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.